Masih menjadi tanda tanya apakah betul ini penyidik yang melakukan pemerasan atau sebaliknya para tersangka melalui kuasa hukum yang berusaha untuk melakukan penyuapan. Kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber kita, sudah hadir melalui Zoom atau daring dan juga sudah hadir di studio. Di studio sudah ada Pak Yusuf Warship, anggota Kompolnas. Terima kasih sudah datang, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Kemudian melalui Zoom sudah bergabung Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat pagi Pak Sugeng. Dan juga ada Bang Romi Sihombing, kuasa hukum tersangka. Selamat pagi Bang Romi. Pagi, baik. Dan Salma, Pak Mas Yusuf ya. Selamat pagi Mas Yusuf Arsin. Baik. Pagi Pak Teguh. Ya, baik, kita ke pagi, Bang Romi dulu. Pagi. Ya Bang Romi, kita ingin tahu kemarin sudah ada konferensi pers terkait dengan kasus ini dari kuasa hukum tersangka. Apa indikasi yang dilihat dari kasus ini oleh tim kuasa hukum? Apakah benar memang pihak penyidik yang meminta uang ataukah dari pihak kuasa hukum sebelumnya nih yang aktif untuk menawarkan uang pelicin begitu untuk menunda kasus ini? Ya, selamat pagi semua para pemirsa. Perlu saya sampaikan bahwa pada prinsipnya hasil dari investigasi kami terhadap klien kami, jelas di situ ditegaskan bahwa memang diawali dari upaya kuasa hukum awalnya, kemudian akhirnya terjadilah pemerasan ya dengan angka-angka fantastis, sehingga banyak hal-hal yang dipaksakan ya untuk merealisasikan apa yang menjadi komitmen tersebut. Itu saja yang terjadi, seperti apa yang kami sampaikan dalam konferensi pers malam. Awalnya dari kuasa hukum itu seperti apa bentuknya, Bang Romi? Seperti apa penawaran yang dilakukan? Ya, penawaran di awalnya ya pasti lazim kita ketahui ya, mungkin ada komunikasi dari kuasa hukum ya. Kuasa hukum yang dulu menangani mungkin memohon bantuan lah terkait perkara yang dia tangani kepada tim penyidik lah, intinya kan seperti itu. Kemudian ternyata terjadilah deal-dealan, kesepakatan yang mungkin di luar ekspektasi dari korban sendiri, sehingga angka-angka yang muncul itu terus didesak oleh oknum-oknum ini untuk direalisasikan, di mana akhirnya secara kemampuan finansial yang nyata tidak bisa direalisasikan, akhirnya dibarengi dengan eksekusi aset-aset yang dimiliki oleh klien kami. Oke, Pak Romi, eksekusi atau penyitaan aset-aset yang Anda maksud ini inisiatif dari pihak tersangka ataupun kuasa hukum yang memang karena mungkin terbatas nih dananya, oke lah ambil saja Lamborghini, atau itu jadi inisiatif atau permintaan dari oknum polisi, penyidik? Ada dua. Dia memang terkait dengan realisasi komitmen ini, kuasa hukum mengambil sikap dalam tanda kutip nih, memaksa klien kami ya untuk menjual Lamborghini yang dimilikinya. Tapi sebelum dieksekusi Lamborghini, sudah terlebih dulu dieksekusi 2 kendaraan ya, roda 2, yaitu Harley Davidson dan motor BMW ya, yang langsung itu diminta oleh oknum Polres Jakarta Selatan. Oke. Baik, kita mungkin minta tanggapan dari Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau dari penjelasan Pak Romi tadi, lalu indikasinya seperti apa nih? Kalau awalnya sebenarnya dari tim kuasa hukum yang aktif membuka pintu membuka pintu kepada penyidik nih, Pak. Saya mendapat informasi ya dan penelusuran
berangkat dari nilai dulu ya. Adanya kerugian 17 miliar ataupun 14 miliar, ini kita sandingkan dengan nilai yang diterima pertama oleh AKBP Bintoro ya. Dari sumber yang kami dapatkan 140 juta. Ya, beda ini. Jadi dari kesimpulan kami lihat ini ada beberapa fakta. Adanya suap ya, kemudian ada juga pencatutan nama dan juga potensi penggelapan dan penipuan. Suap karena nilainya kecil ya, saya rasa ini permintaan itu berawal dari pengacara EDH ya, Evelyn Dohar Hutagalung, untuk kepentingan penangguhan. Tetapi kemudian kliennya diolah sedemikian rupa oleh advokat nakal ini untuk dia mendapatkan keuntungan, ya. Jadi dia olah karena putus komunikasi ataupun dikondisikan supaya tidak berhubungan langsung, maka dia mencatut nama polisi. Yang ketiga, kalau memang ada permintaan selanjutnya ya, setelah AKBP Bintoro, kemudian ada permintaan selanjutnya dari Z, ya AKP Z ataupun yang lain, ya, itu bisa dikonstruksikan sebagai pemerasan ya. Kalau inisiatifnya permintaan di dalam jabatan, ini bisa disebut pemerasan. Oleh karena ini dalam kasus ini banyak sekali varian-varian yang terjadi ya, begitu Mbak Putri. Baik, Pak Sugeng. Oke, Pak Sugeng, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan hanya 140 juta yang diterima oleh AKBP Bintoro. Nah, sisanya ini Anda menduga kemana mengalirnya nih, Pak? Kalau dari beberapa data yang kami dapat ya, ada 5 kali transaksi uang tunai. Nanti ditanya juga ke Pak Romi nih, kuasa yang baru lagi nih ya. 500, 600 melalui phone banking daripada AN kepada EDP ya. Kalau tidak salah rekeningnya HSBC. Kemudian 1 miliar dari istri AN kepada EDP juga, dan 1,5 miliar dari orang tua atau ibu AN kepada EDP juga. Kalau melihat pola seperti ini, tunainya saja ada 4,1, tetapi yang diterima B itu hanya 140 ya. Kemudian ada diterima juga dalam proses sudah berjalan lagi ada 550 diduga oleh AKBP B, LG ya, G ya, dan juga Z ya, AKP Z. Jadi nilainya tidak sampai 1 miliar, cuman sekitar 790 ya, yang beredar kepada APH nih. Kalau dari lihat seperti ini dan juga penjualan Lamborghini yang dilakukan oleh EDP, ini kan kelakuan advokat-advokat nakal nih, ya. Udah mereka ini sebetulnya ya preman menggunakan profesi jasa gitu loh, ya. Memeras kliennya, membohongi. Memang ada jasa hukum di sana, tetapi harus disepakati sebetulnya jasa hukumnya berapa. Jadi Pak Romi harus ditanya nih, awalnya berapa jasa hukum yang disepakati oleh AN dan BH dengan EDP? Kemudian mengapa sampai 17,1 miliar atau 14 M ya? Jadi kita bisa lihat selisih antara jasa hukum yang disepakati dan diterima dengan jumlah yang tadi saya katakan hanya sekitar 790 ya. Seperti itu. Jadi advokatnya yang nakal yang kemudian membuat rusuh gini masalah ya. Begitu loh. Baik Pak Sugeng. Sebelum kita ke Pak Yusuf, kita minta tanggapan dari Pak Romi dulu terkait dengan angka-angka dan aliran dana dari 17M tadi. Apakah Anda sepakat dengan data yang disampaikan oleh Pak Sugeng, Pak Romi? Mungkin Pak Sugeng perlu diketahui sejak dari konferensi pers kami semalam ada informasi-informasi baru yang mungkin sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan aliran dana ini dari bukti-bukti terus pengakuan-pengakuan yang kami terima bahwa tidak hanya sampai di AKBP B dan AKBP G ini aja aliran dana,
ternyata aliran dana itu sampai kepada tingkat pimpinan juga yang di atas kasat, ya. Dan itu jelas diakui, kita punya bukti juga dokumentasi pertemuan ya, pertemuan pimpinan ini dengan klien kami di luar Polres, ya. Jadi bertambah lagi nih angka aliran ini ternyata kan sebesar 400 juta. Kalau tadi yang disampaikan Pak Sugeng ternyata memang itu benar. Tapi dalam arti kata kalau dikatakan AKBP G ini cuman terima 140 juta. 140 juta saya pikir ya tidak mungkin karena diawali oleh Kanit ya, Kanit Z ini aja sudah di angka 550. Ya, di awal komitmen. Kanit yang menanganinya ini langsung 550. Kemudian di awal juga dalam klarifikasi kami, ya tetap aja ngotot di angka saya cuma terima 50, pimpinan 500, silakan koordinasi dengan pimpinan, itu kan jawabannya. Tapi kesini akhirnya mulai ngaku terima 550, intinya kan seperti itu. Ya baik, mungkin hari demi hari nanti makin terbuka pengakuan itu. Begitu Mbak Putri ya. Baik Pak Romi, mungkin biar lebih jelas lagi nih berapa nominal yang sudah diterima oleh oknum polisi atau oknum penyidik ini, kita langsung tanyakan ya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, informasinya ini dari Kabid Propam sendiri sudah mengatakan ya, sudah mengakui sebetulnya AKBP Bintoro bahkan nominalnya fantastis ini 5 miliar begitu. Nanti bisa dijelaskan ya Pak Yusuf usai jeda berikut, kita masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.